mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufikur Rahman dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen A2. Kali ini saya akan membahas tentang Pancasila dalam kajian sejarah. Sejarah Pancasila berawal dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik. Saat itu mereka berusaha mendapatkan hati masyarakat dengan menjanjikan yang mana kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan hal-hal yang terkait tentang kemerdekaan. Selanjutnya pada 1 Maret 1945 dibentuklah yang namanya Badan Pendidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang disingkat dengan BPU-PKI atau bisa disebut dengan Dokuritsu Junbi Tosakai, dan ditunjuklah ketuanya yaitu Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Wirjodiningrat. Sidang pertamanya di tanggal 29 Mei 1945 diadakan di gedung Chosan-i yang sekarang menjadi gedung Pancasila. Disitulah para anggota membahas mengenai tema dasar negara. Dalam upaya merumuskan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang resmi, terdapat berbagai usulan-usulan pribadi yang dikemukakan dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Di sini ada beberapa 5 dasar yang dirumuskan oleh Muhammad Yamin, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, serta pri kerakyatan, dengan yang terakhir yaitu kesejahteraan rakyat. Selanjutnya di sidang berjalan sekitar 5 hari. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945 Soekarno di sini menyampaikan ide serta gagasan-gagasan terkait dasar negara Indonesia, yang mana akhirnya dinamai Pancasila. Pada saat itu Bung Karno menyebutkan 5 dasar untuk negara Indonesia. Apa saja di sini? Yakni yang pertama ada kebangsaan Indonesia atau nasionalisme. Terus yang selanjutnya ada kemanusiaan atau internasionalisme, mufakat dan demokrasi, serta ada kesejahteraan sosial, dan yang terakhir ketuhanan yang berkebudayaan. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka Dokuritsu Junbi Tosakai membentuk yang namanya sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9.
Untuk penjelasan yang selanjutnya, yaitu di sini ada Pancasila dalam perspektif ideologi. Perlu kita ketahui bahwasanya Pancasila sebagai ideologi negara berarti Pancasila dijadikan ideologi sebagai pedoman-pedoman oleh masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupannya. Di sini ada yang namanya nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila, menjadi landasan masyarakat dalam bersosialisasi, kehidupan beragama, hak asasi manusia, dan bekerja sama. Dan juga perlu kita ketahui yang penting di sini adalah ideologi berasal dari bahasa Yunani yang mana diambil dari sebuah dua kata, idea dan logos. Idea berarti ide atau gagasan, atau lebih gampangnya lagi bisa disebut juga dengan buah pikir atau konsep. Sedangkan logos dalam artian di sini berarti hasil pemikiran. Jadi berdasarkan bahasa, ideologi adalah yang mana ilmu mencakup kajian asal mula, juga hakikat-hakikat buah pikir atau gagasan. Ideologi juga bisa disebut dengan system of ideals, yang mana di sini akan mengatur seluruh hasil pemikiran tentang kehidupan. Lalu untuk melengkapinya dengan berbagai sarana, juga kebijakan serta strategi-strategi di mana tujuan yang ingin dicapai atau disesuaikan dengan kenyataan yang bernilai yang ada dalam filsafat yang menjadi sumbernya. Berarti dapat disimpulkan pula bahwa ideologi merupakan hasil pemikiran yang isinya mencakup nilai-nilai tertentu demi mencapai sebuah tujuan tertentu yang ingin dicapai. Dan ideologi bisa disebut juga dengan sebagai identitas dari sebuah negara, karena ideologi sebenarnya memiliki yang namanya fungsi yang sangat penting untuk sebuah negara, di mana ideologi digunakan sebagai sebuah hal yang memperkuat identitas sebuah masyarakat negara. Untuk penjelasan yang selanjutnya, yaitu yang terakhir adalah Pancasila dalam kajian filsafat. Perlu kita pahami bersama atau ketahui bersama, filsafat Pancasila adalah sebuah konsep pemikiran atau filosofis yang berfokus pada nilai-nilai
yang menjadi landasan dan panduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Filsafat Pancasila menggabungkan sebuah aspek-aspek filosofis dengan nilai-nilai kearifan lokal, dan bagaimana di sini prinsip-prinsip demokrasi yang diakui secara universal. Istilahnya di sini Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti 5 prinsip atau bisa disebut juga dengan 5 asas. Sementara itu, pada hakikatnya Pancasila memiliki sistem nilai yang dapat dari pengertian nilai-nilai dasar luhur kebudayaan bangsa Indonesia. Dari unsur-unsur kebudayaan tersebut berakar atau mengalir sehingga membuat secara keseluruhan menjadi terpadu menjadi kebudayaan bangsa Indonesia. Namun di sini melalui penjelasan tersebut bisa disimpulkan bahwasanya yang mana Pancasila sebagai suatu produk filsafat yang mana di sini digunakan sebagai suatu pandangan hidup. Filsafat Pancasila juga memiliki yang namanya fungsi dan peran sebagai pedoman dan pegangan sikap, yang mana tingkah laku serta perbuatan dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Untuk bangsa Indonesia, setiap nilai-nilai yang ada dalam sila atau Pancasila perlu dijadikan yang namanya sebagai dasar dalam hidup yang berbangsa dan bernegara. Yang nomor 1 ini yaitu penjelasan tentang landasan ideologis negara. Filsafat Pancasila menjadi landasan ideologis negara Indonesia. Nilai-nilai dan prinsip-prinsip Pancasila dijadikan yang namanya pedoman dalam pembentukan hukum, kebijakan, dan institusi negara. Agar apa? Ini membantu menjaga keutuhan atau stabilitas negara. Lanjut pada penjelasan yang nomor 2, yaitu tentang pemersatu bangsa. Filsafat Pancasila memiliki peran penting dalam mempersatukan masyarakat Indonesia yang beragam suku, agama, budaya, dan bahasa. Di sini prinsip Bhinneka Tunggal Ika mencerminkan semangat atau bisa disebut juga dengan toleransi dan keragaman yang mana membantu menjaga harmoni dan persatuan dalam masyarakat. Lanjut pada penjelasan yang nomor 3, yaitu panduan etika dan moral. Nilai-nilai Pancasila seperti halnya
kemanusiaan yang adil dan beradab, serta keadilan sosial, memberikan sebuah panduan etika dan moral bagi warga negara. Ini sangat mendorong tindakan yang menghormati martabat manusia dan berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan. Sedangkan yang nomor 4 di sini adalah penjelasan tentang pedoman dalam pembangunan, yang mana di sini prinsip-prinsip Pancasila, terutama keadilan sosial. Keadilan sosial itu merupakan sila kelima, menjadi sebuah panduan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Filsafat ini mendorong usaha untuk mengurangi kesenjangan sosial, memperbaiki yang namanya distribusi kekayaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lanjut pada nomor 5, yaitu penjelasan yang terakhir tentang dasar pendidikan nasional. Di penjelasan terakhir di sini, yaitu dalam kategori filsafat, Pancasila menjadi bagian integral dari kurikulum pendidikan di Indonesia. Pendidikan berdasarkan nilai-nilai tertentu Pancasila membentuk generasi muda yang memiliki kesadaran nasional, etika yang baik, dan semangat kebangsaan. Mungkin hanya itu saja penyampaian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.